Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang apa sebenarnya bisnis kecil itu. Sebelum kita menyampaikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Konita Nora, yang kedua Jessica Ayu Revila, yang ketiga saya sendiri Michelle Adelia, yang keempat Rexina Sakti AG, yang kelima Hanira Kansa, yang keenam Nadia Tia Kirana, yang ketujuh Emofri Fahrul R. Untuk materi yang pertama yaitu apa sih sebenarnya bisnis kecil itu? Istilah bisnis atau usaha kecil bukanlah suatu definisi yang mudah diuraikan. Restoran, penatu, dan salon yang dimiliki dan dijalankan secara lokal merupakan bentuk bisnis kecil. Sedangkan korporasi besar seperti Dell, Starbucks, Apple, dan Netflix adalah bisnis berskala besar, di mana di antara kedua kutub ekstrim itu ada ribuan perusahaan yang tidak bisa dikategorikan dengan mudah. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menganggap suatu bisnis berskala kecil apabila mereka memiliki karyawan kurang dari 500 orang. SBA Amerika Serikat, badan pemerintahan yang membantu usaha kecil, menganggap sebagian perusahaan dengan 1.500 karyawan sebagai bisnis berskala kecil. Tetapi kriteria ini berlaku jika bisnis tersebut memiliki pendapatan tahunan yang rendah. Pentingnya bisnis kecil dalam perekonomian Amerika Serikat. Sekitar setengah dari seluruh jumlah tenaga kerja dipekerjakan oleh perusahaan dengan 500 karyawan atau kurang, dan setengahnya lagi bekerja di perusahaan yang lebih besar. Kita dapat mengukur kontribusi bisnis kecil dalam hal dampaknya terhadap aspek-aspek utama dalam perekonomian Amerika Serikat. Adapun aspek-aspek utamanya yaitu yang pertama ada penciptaan lapangan kerja, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada kontribusi mereka terhadap bisnis besar. Adapun bidang-bidang bisnis kecil yang populer, yang pertama ada jasa, sekitar 55,8% bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 20 orang terlibat dalam industri jasa yang berkisar mulai dari konsultan pernikahan hingga perangkat lunak komputer. Yang kedua, retail atau eceran. Sekitar 11,8% perusahaan dari seluruh bisnis kecil terlibat dalam retail atau eceran. Biasanya mereka yang merintis bisnis retail kecil memilih toko khusus, misalnya toko pakaian berukuran besar dan kedai kopi spesial. Yang ketiga, konstruksi. Sekitar 12,1% di seluruh bisnis di Amerika Serikat terlibat dalam jasa konstruksi. Karena banyak pekerjaan konstruksi ini merupakan proyek lokal kecil, misalnya renovasi ruangan dan juga penambahan garasi. Yang keempat, perdagangan grosir. Sekitar 5,2% dari keseluruhan bisnis yang mempekerjakan kurang dari 20 karyawan yang terlibat dalam bisnis grosir. Yang kelima, ada keuangan dan asuransi. Perusahaan keuangan dan asuransi mencakup 4,2% dari keseluruhan bisnis kecil, sebagian besar dari mereka seperti kantor lokal. Yang keenam, manufaktur. Dibandingkan bisnis lain, manufaktur lebih sesuai menjadi bisnis besar. Tetapi bidang ini masih mencakup 3,8% dari perusahaan dengan karyawan kurang dari 20 orang. Contoh manufaktur seperti elektronika, suku cadang mesin, dan perangkat lunak komputer. Yang ketujuh, transportasi. Sekitar 2,8% perusahaan kecil bergerak di bidang transportasi dan bisnis terkait, antara lain perusahaan taksi dan limusin, jasa pesawat charter, dan operator tur wisata. Untuk sisanya, 4,3% dari bisnis kecil bergerak di
bidang industri lain seperti laboratorium riset dan pengembangan berskala kecil, serta perusahaan media independen, saluran web rintisan atau startup, koran lokal, dan stasiun radio lokal. Kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan yang pertama yaitu kemandirian bebas dari bekerja untuk orang lain. Yang kedua, mencapai finansial yang aman dan terjamin. Yang ketiga, pertumbuhan dan ekspansi atau mengubah lahan bisnis mereka menjadi bisnis yang besar. Yang keempat, meraih bisnis baru dengan harapan akan meraup potensi yang besar. Karakteristik wirausahaan. Yang pertama ada kecerdikan dan kepedulian terhadap hubungan pelanggan yang baik. Yang kedua, memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi bos. Yang ketiga, mampu bertahan dengan ketidakpastian dan resiko. Yang keempat, mampu membuat keputusan yang efektif dan efisien. Yang kelima, berpikiran terbuka. Yang keenam, sangat berhasrat akan berbagai gagasan rencana mereka sendiri. Memulai dan menjalankan bisnis kecil. Yang memahami kompetisi khusus. Yang pertama, mengidentifikasi ceruk baru dan dalam pasar yang mapan. Pasar yang mapan adalah pasar tempat berbagai perusahaan bersaing berdasarkan kriteria relatif yang cukup jelas. Sedangkan ceruk adalah segmen pasar yang masih belum tergarap. Yang kedua, mengidentifikasi pasar baru. Penemuan pasar baru dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mentransfer produk atau jasa yang sudah mapan di suatu pasar geografis ke pasar geografis lainnya. Yang kedua, dengan menciptakan industri atau barang atau jasa yang baru. Yang ketiga, bergerak cepat untuk memetik keuntungan. Terkadang perusahaan besar kurang gesit dalam memanfaatkan peluang dibanding dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar dalam membuat keputusan lambat dan sangat mempertimbangkan aset yang mereka taruhkan. Membuat rencana bisnis, yaitu harus merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan ke depannya. Adapun strateginya, yang pertama ada menetapkan tujuan dan sasaran, yang kedua peramalan penjualan, yang ketiga perencanaan keuangan. Memulai bisnis kecil. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Hal ini pun berlaku bagi bisnis baru. Langkah pertama, komitmen seseorang untuk menjadi pemilik bisnis. Dengan mempersiapkan rencana bisnis, wirausahawan harus memilih industri dan pasar untuk tempat ia bersaing. Membeli bisnis yang sudah ada. Setelah wirausahawan membuat peramalan penjualan dan menyelesaikan perencanaan keuangan, ia kemudian harus memutuskan apakah akan membeli perusahaan lama atau memulai dari nol. Banyak pakar yang menyarankan pendekatan pertama karena memang peluangnya lebih baik. Warabala, sebuah kesepakatan di mana pembeli terwala-bala membeli hak untuk menjual barang atau jasa penjual atau perwarabala. Yang kedua, memulai dari nol. Kendati beresiko, sebagian orang mencari kepuasan dan penciptaan gagasan bisnis yang membuatnya menjadi besar. Ada juga alasan praktik untuk memulai dari nol. Bisnis baru tidak mengalami dampak buruk akibat kesalahan pemilik bisnis sebelumnya dan pemilik bisnis rintisan bebas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu M. Mufti Fahrul R. Membiayai bisnis kecil. Meskipun pemilihan cara untuk memulai suatu bisnis merupakan hal yang paling penting, hal tersebut menjadi sia-sia apabila Anda tidak bisa memperoleh dana untuk membiayai ide-ide tersebut. Sumber pembiayaan paling umum adalah lembaga pemberian pinjaman, investor, dan badan pemerintah. Program pembiayaan SBA. SBA telah mensponsori program pembiayaan bisnis kecil yang memenuhi standar ukuran dan kemandirian.
Perusahaan yang berhak menerima pembiayaan ini juga harus masuk kategori perusahaan yang tidak mampu mendapatkan pembiayaan dari pihak swasta dengan persyaratan yang masih masuk akal. Tren keberhasilan dan kegagalan usaha baru. Pada bagian ini, kita pertama akan mengamati beberapa istilah kunci dalam bisnis perintis. Lalu kita akan menelaah beberapa alasan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan bisnis kecil. Beberapa faktor berkontribusi atas terjadinya tren ini, dan kita harus berfokus pada 5 diantaranya. Tren dalam bisnis kecil perintis, kehadiran e-commerce, perlarian dalam bisnis besar, peluang bagi kaum minoritas dan perempuan, peluang global, tingkat kelangsungan hidup bisnis yang lebih baik. Adapun penyebab kegagalannya yaitu pengelolaan yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman, kurang memberikan perhatian, sistem pengadilan yang lemah, kurangnya modal. Adapun penyebab keberhasilannya yaitu yang pertama kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Yang kedua pemerintahan pasar atas produk atau jasa yang disediakan. Yang ketiga kompetensi manajerial. Yang keempat keberuntungan. Kepemilikan bisnis non-korporasi, baik itu meluncurkan bisnis kecil setempat atau bisnis baru yang bakal tumbuh pesat. Pihak wirausahawan harus memiliki bentuk kepemilikan hukum apa yang tepat dan sesuai dengan tujuan mereka. Usaha perseorangan. Usaha perseorangan biasanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Sekitar 74% dari seluruh penduduk Amerika Serikat adalah usaha perseorangan, tetapi bisnis jenis ini hanya menyumbang 4% dari seluruh pendapatan bisnis. Kelebihan usaha perseorangan. Kebebasan mungkin menjadi manfaat paling penting dalam usaha perseorangan karena memiliki bisnis sendiri. Biasanya memiliki usaha perseorangan tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali diri sendiri. Keistimewaan lainnya adalah keringanan pajak bagi usaha yang kemungkinan akan mengalami kerugian pada awal kemunculannya. Kelemahan usaha perseorangan. Kelemahan utamanya adalah kewajiban tidak terbatas seorang pemilik usaha perseorangan bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh hutang yang timbul dalam bisnis. Lalu, usaha perseorangan bertanggung jawab pada sumber daya satu orang yang keterbatasan manajerial dan keuangannya yang dapat menghambat bisnis itu sendiri. Persekutuan. Bentuk persekutuan yang lumrah adalah persekutuan umum. Di Indonesia, bentuk usaha ini serupa dengan CV dan firma. Serupa dengan perseorangan, namun dimiliki oleh lebih dari satu orang. Dan terkadang salah satu sekutu menginvestasikan seluruh dana yang dibutuhkan bagi bisnis, tetapi tidak berperan sama sekali dalam urusan manajemen dan tenaga kerja. Biasanya disebut dengan sekutu pasif. Kelebihan persekutuan. Kelebihan paling mencolok dari persekutuan umum adalah kemampuan untuk tumbuh dengan pertambahannya talenta baru dan dana segar. Karena pihak bank lebih memilih untuk meminjamkan dana ke perusahaan yang tidak bertanggung kepada satu orang, persekutuan lebih mudah meminjam uang daripada perseorangan. Seperti halnya usaha perseorangan, suatu usaha persekutuan hanya bisa dibentuk dengan memenuhi beberapa persyaratan hukum. Kelemahan persekutuan. Seperti halnya usaha perseorangan, kewajiban tak terbatas adalah kelemahan utamanya. Sekutu ikut menanggung seluruh utang yang diatasnamakan persekutuan. Jika ada sekutu yang membuat utang, maka seluruh sekutu harus menanggungnya, sekalipun tidak mengetahui atau menyetujui atas terjadinya utang tersebut. Persekutuan juga tidak menikmati potensi kontinuitas sama sekali seperti usaha perseorangan. Kemudian ada alternatif persekutuan umum. Dengan kekurangan dari
dari persekutuan umum ini, maka sebagian sekutu mencoba kesepakatan kepemilikan alternatif guna mengatasi berbagai persoalan terkait dengan persekutuan umum. Persekutuan terbatas memungkinkan para sekutu terbatas menginvestasikan sejumlah dana, tetapi tanggung jawab atas utang hanya sebatas investasi yang ditanamkan. Jadi, mereka tidak bisa berperan aktif dalam operasional perusahaan. Persekutuan terbatas setidaknya harus memiliki satu orang sekutu umum atau aktif untuk urusan kewajiban. Sekutu umum ini umumnya individu yang mengelola bisnis dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis tersebut. Dengan persekutuan terbatas utama, organisasi menjual saham kepada investor di pasar publik. Contohnya seperti New York Stock Exchange. Investor memperoleh pengembalian dari laba. Sekutu utama lalu setidaknya harus mempertahankan 50% dari keseluruhan kepemilikan manajemen. Dan yang menjalankan usaha adalah mereka. Sementara sekutu minoritas tidak memiliki suara dalam manajemen. Sekutu utama harus secara berkala memberikan laporan keuangan dan operasional rinci kepada sekutu minoritas, meski sekutu minoritas tidak memiliki suara dalam manajemen. Kemudian ada koperasi. Koperasi menggabungkan kebebasan usaha perseorangan dengan kekuatan keuangan yang menjadi ciri khas koperasi. Koperasi memberikan kekuatan produksi yang lebih besar, kekuatan pemasaran yang lebih besar, atau keduanya bagi anggota. Di sisi lain, koperasi hanya sebatas melayani kebutuhan spesifik para anggota. Meskipun koperasi hanya merupakan segmen kecil dari perekonomian Amerika Serikat, peran mereka masih penting dalam bidang pertanian. Contohnya seperti Ocean Spray, Florida Citrus Growers, Riceland, dan Cable Cheese yang merupakan contoh-contoh dari koperasi terkemuka. Nah, setelah persekutuan umum dan koperasi, ada yang namanya korporasi. Terdapat 5,8 juta korporasi di Amerika Serikat. Korporasi hanya mencakup 17% dari keseluruhan bisnis di Amerika Serikat, tetapi menghasilkan sekitar 81% dari keseluruhan pendapatan penjualan. Nah, hampir seluruh bisnis besar menggunakan jenis kepemilikan ini, dan korporasi pun menguasai bisnis global. Berdasarkan data terbaru, salah satu korporasi terbesar di dunia, yaitu Walmart, melaporkan pendapatan tahunan lebih dari 446 miliar dolar, dengan laba total mencapai lebih dari 15 miliar dolar. Kemudian ada entitas korporat. Pada tahun 1819, Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan korporasi sebagai sesuatu yang artifisial, tak terlihat, tak berwujud, dan hanya hadir dalam ranah hukum. Dengan demikian, korporasi dimungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan berikut. Pertama, menuntut dan dituntut. Kedua, membeli, menyimpan, dan menjual hak milik. Ketiga, membuat dan menjual produk. Keempat, melakukan kejahatan dan diadili serta dihukum sesuai tindakannya. Nah, dari korporasi ini terdapat kelebihan dan kekurangan tentunya seperti bisnis yang lainnya. Kelebihan korporasi adalah kewajiban terbatas. Jadi, tanggung jawab investor hanya terbatas pada investasi pribadi melalui kepemilikan saham yang akan segera dibahas dalam korporasi. Jika ada kegagalan terjadi, pengadilan dapat menyita dan menjual aset-aset korporasi, tetapi mereka tidak akan dapat mengganggu-gugat kepemilikan investor pribadi. Kemudian, kelebihan lainnya adalah kontinuitas. Suatu korporasi bisa, setidaknya secara teori, berdiri hingga batas waktu yang tidak terbatas. Kepemilikan saham bisa dijual atau diberikan kepada ahli waris, dan sebagian besar korporasi juga memperoleh manfaat dari kontinuitas ini yang diberikan oleh manajemen yang profesional. Dengan menjual saham, korporasi bisa menambah jumlah investor dan jumlah dana yang tersedia. Kontinuitas dan status hukum korporasi membuat pihak-pihak pemberi pinjaman merasa terjamin untuk memberikan dana pinjaman karena kelebihan dari kontinuitas ini. Tetapi meski begitu, ada pula kekurangannya. Kekurangan korporasi itu yang pertama, dengan menggunakan proses hukum seperti penawaran tender untuk membeli saham yang dibuat calon pembeli secara langsung kepada seorang pemilik perusahaan,
suatu korporasi bisa diambil alih meskipun bertentangan dengan keinginan para manajemennya. Kemudian kelebihan lainnya adalah biaya pendirian. Tapi kelebihan terbesarnya adalah pajak ganda, di mana pemegang saham tidak hanya membayar pajak penghasilan atas laba perusahaan, namun juga atas pajak penghasilan pengembalian investasi mereka di korporasi. Karena laba ini diperlakukan sebagai penghasilan pribadi pemilik, usaha perseorangan, jadi berbeda dengan usaha perseorangan persekutuan yang hanya dikenai pajak sekali, korporasi dikenai oleh pajak ganda. Nah, kelebihan dari kelemahan kepemilikan korporasi telah memicu lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur beragam jenis korporasi. Sebagian besar dari undang-undang ini umumnya dibuat untuk membantu bisnis dalam memetik keuntungan dari modal korporasi tanpa harus menanggung kerugiannya. Kemudian ada jenis-jenis korporasi. Umumnya, korporasi dapat dibedakan menjadi korporasi publik atau pribadi. Namun, secara spesifik ada 6 jenis dari korporasi. Yaitu yang pertama, korporasi tertutup atau privat. Korporasi tertutup atau privat ini sahamnya hanya dimiliki segelintir orang dan tidak dijual kepada publik. Jadi, sahamnya ini mungkin hanya dijual kepada anggota keluarganya, kelompok manajemen, atau karyawan dari korporasi tersebut, atau mungkin orang-orang yang mereka percayai untuk membeli saham tersebut. Nah, contohnya Mastercard, Primestar, Blue Cross atau Blue Shield. Kemudian korporasi publik. Korporasi publik ini merupakan kebalikan dari korporasi tertutup atau privat. Jadi sahamnya dimiliki oleh banyak investor dan bisa dijual kepada publik. Contohnya Apple, Starbucks, dan Texas Instruments. Nah, banyak bisnis besar dengan jenis korporasi publik. Kemudian ada S Corporation. S Corporation ini merupakan campuran dari korporasi tertutup dan persekutuan. Tapi korporasi ini diperlakukan seperti persekutuan dalam hal pajak. Agar bisa masuk dalam kategori ini, perusahaan harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat. Misalnya, pemegang saham harus warga negara Amerika Serikat. Contoh dari korporasi tersebut adalah Frontier Bank. Kemudian yang keempat ada Limited Liability Corporation. Untuk korporasi ini yaitu pemilik dikenai pajak seperti dalam persekutuan. Masing-masing hanya membayar pajak perorangan. Namun mereka juga memperoleh manfaat kewajiban terbatas. Contoh dari korporasi ini adalah Ritz-Carlton. Kemudian korporasi profesional. Korporasi profesional ini biasanya terdiri dari dokter, pengacara, akuntan, atau kalangan profesional lain. Meskipun struktur korporasi melindungi mereka dari kewajiban keuangan tidak terbatas, para anggota tidak bebas dari kewajiban tak terbatas. Nah, kekurangan itu, kelalaian profesional yang dilakukan seorang anggota dapat menjadi tanggung jawab individu tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada korporasi multinasional atau transnasional. Sesuai seperti namanya, saham ini bisa diperdagangkan antar negara, dan manajer biasanya terdiri dari berbagai latar belakang keluarga negaraan. Contohnya seperti Nestle, Toyota, atau General Electric. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang mengelola korporasi. Dalam mendirikan korporasi bisa menjadi hal yang rumit akibat berbagai macam persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Kemudian, sebuah korporasi juga harus dikelola oleh orang-orang
seseorang yang memahami prinsip tata kelola perusahaan atau corporate governance, yaitu peran pemegang saham, direktur, serta manajer lain dalam pengambilan keputusan perusahaan dan akuntabilitas. Tata kelola perusahaan ditetapkan oleh anggaran rumah tangga perusahaan dan biasanya melibatkan 3 entitas yang berbeda. Yang pertama, yaitu pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik saham di suatu korporasi, yaitu investor yang membeli bagian kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua, terdapat dewan direksi. Dewan direksi merupakan badan yang bertanggung jawab mengendalikan perusahaan yang memberikan laporan kepada para pemegang saham dan mendelegasikan kekuasaan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, sembari tetap bertanggung jawab dalam mempertahankan aset-aset perusahaan. Selain itu, Dewan Direksi ini berkomunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai saluran seperti laporan tahunan dan ringkasan kerja keuangan perusahaan, serta bertugas menetapkan kebijakan dividen, pengeluaran utama, dan gaji pejabat eksekutif beserta tunjangannya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat pejabat korporasi yang merupakan tim manajemen puncak dari suatu korporasi untuk menjalankan bisnis perusahaan dan biasanya dikepalai oleh pejabat eksekutif utama atau biasa disebut CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan. Selanjutnya kita beralih pada permasalahan khusus dan kepemilikan korporasi. Beberapa permasalahan dalam bidang kepemilikan saham yang pertama yaitu usaha patungan dan aliansi strategis. Dalam aliansi strategis, 2 organisasi atau lebih bekerja sama dalam satu proyek demi keuntungan bersama. Kemudian, ketika mitra berbagi kepemilikan sebuah perusahaan baru, maka kerjasama ini disebut dengan usaha patungan. Selanjutnya yaitu skema kepemilikan saham karyawan atau Employee Stock Ownership Plan, di mana korporasi memegang sahamnya sendiri dalam bentuk dana perwalian bagi para karyawannya yang pelan-pelan memperoleh kepemilikan saham serta mendapatkan hak suara. Kemudian ada kepemilikan lembaga. Kebanyakan investor individu tidak memiliki cukup saham untuk mempengaruhi manajer korporasi. Maka dari itu mengakibatkan makin banyaknya saham yang dibeli oleh investor lembaga. Investor lembaga itu salah satunya reksadana dan dana pensiun. Karena mereka mengendalikan sumber daya yang begitu besar sehingga bisa membeli volume saham yang besar. Persoalan penting selanjutnya yaitu mencakup merger, akuisisi, divestitur, serta spin-off. Yang pertama, merger merupakan penggabungan 2 korporasi untuk membentuk korporasi baru. Yang kedua, akuisisi merupakan pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain. Kemudian ada divestitur adalah strategi di mana satu perusahaan menjual satu unit bisnisnya atau lebih. Sedangkan spin-off merupakan strategi menata ulang satu atau lebih unit korporasi menjadi korporasi baru yang independen. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.